Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individual mata kuliah pengembangan diri. Membuat sebuah video autobiografi tentang diri sendiri. Pertanyaan pertama, siapakah Anda? Deskripsikan diri Anda dengan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Harlan Islami Pasya. Saya mahasiswa semester 1, jurusan Teknik Informatika. Saya mempunyai rambut panjang, tinggi saya rata-rata 170 cm, dan saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menggambarkan diri ideal Anda? Lalu bagaimana diri nyata Anda saat ini? Apakah ada perbedaan antara diri nyata dan diri ideal yang Anda miliki? Jelaskan perbedaan tersebut. Untuk perbedaan, seperti langit dan bumi. Diri ideal saya itu Himmel, Pak, seperti Himmel. Himmel itu karakter protagonis dari serial animasi Free Ren Beyond the Journey. Di serial tersebut, Himmel itu seorang pahlawan. Yang jelas dia mempunyai jiwa yang karismatik, mempunyai sifat yang baik. Dia kalau ngobrol sama teman-temannya halus banget, pintar, tampan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik itu ada di diri Himmel, Pak. Seperti dia care terhadap teman-temannya, dia pandai menyelesaikan masalah besar diselesaikan dengan mudah, apalagi dengan masalah kecil. Sedangkan diri ideal saya, diri nyata saya saat ini itu kebalikannya sih. Saya ini orang pemalas, tidak pandai mengatur waktu, susah untuk memahami perasaan orang. Hal-hal yang tidak begitu mengenakan itu ada di dalam diri saya gitu. Dan ya perbedaannya emang jelas jauh kalau dibandingkan dengan Himmel yang seorang pahlawan yang bisa dibilang dapat melakukan segala hal. Pertanyaan ketiga, bagaimana kepribadian Anda? Terbuka atau tertutup? Saya lebih ke terbuka. Terbuka dalam artian contoh, semisal ada teman saya mempunyai masalah dengan teman saya si A mempunyai masalah dengan si B. Jadi saya bakal melihat dari kedua sisi. Misal cerita si A bagaimana, lalu saya lihat juga cerita si B bagaimana. Jadi saya tidak langsung menjudge sesuatu dari satu sisi. Teratur atau teledor? Saya orangnya teledor. Saya orangnya pelupa dan kurang bisa memanage waktu, mengatur waktu itu saya kurang bisa itu. Contoh aja sekarang, saya mengerjakan tugas ini H-1 sebelum pengumpulan. Extrovert atau introvert? Saya introvert. Saya introvert itu, tapi kalau soal teman itu saya pilih-pilih, Pak. Introvert pilih-pilih teman. Jadi ya yang saya pilih itu satu frekuensi sama saya. Ya walaupun saya masih berteman dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi sama saya, tapi tidak terlalu bergaul gitu sama mereka. Sekedar kenal dan teman biasa. Ya seperti teman-teman yang satu frekuensi sama saya. Saya kalau hangout atau bermain sama teman-teman yang tidak sefrekuensi sama saya itu lebih gampang capek daripada bermain dengan teman-teman yang sefrekuensi sama saya. Energinya jauh lebih terkuras daripada yang satu frekuensi. Ramah atau dingin? Saya ramah, cenderung ke ramah. Ya seperti ini, sekedar menyapa, seperti pas waktu mau lewat gitu kan, terus ada orang tua, ada bapak-bapak ngopi di sampingnya di warung. Mari Pak, atau mari Bu, bentar Pak, punten Bu gitu. Atau menyapa teman-teman pas waktu di kampus kayak, "Woi halo bro, ya gitu. Basa-basi sebentar.
sekedar nyapa saya masih bisa, apalagi kalau minta tolong bantuan gitu sama saya, selagi saya masih bisa tolong ya dalam jangkauan saya, ranah saya gitu, saya bakal bantu. Sensitif atau stabil. Nah, untuk sekarang saya stabil, cuman kalau pas waktu saya masih SD sampai SMP itu emosi saya masih sensitif ya, mungkin gara-gara masih kecil gitu ya, masih nggak bisa ngontrol emosi. Cuman untuk sekarang saya jauh lebih gampang gitu, jauh lebih gampang sih untuk mengendalikan emosi saya. Misal ada sesuatu hal yang tidak tidak seperti yang saya pikirkan, tidak berjalan mulus, saya masih bakal terima sih. Kalau dulu kayaknya mungkin bakal marah atau teriak-teriak atau apa, dia tantrum lah kalau dulu Pak. Sebutkanlah 2 kelebihan Anda dan berikan contoh yang relevan mengenai kelebihan tersebut. Susah sih. Apa ya? Saya orangnya rasional. Ya seperti saya bilang tadi. Misal ada teman saya yang punya masalah gitu kan, si A dan si B. Saya mandangnya dari 2 sisi. Dari sisi A dan sisi B. Enggak dari satu sisi doang. Terus yang kedua ini sih, saya kan orangnya malas ya, tapi saya kalau udah ada motivasi dalam melakukan suatu hal pasti bakal saya lakukan sampai selesai. Ya seperti contohnya ini sih, kemarin ada pesanan untuk sablon DTF 500 pieces. Nah ya sebenarnya pas waktu itu saya males ngerjainnya karena banyak banget kan, cuman karena di situ bisa ini mah 500 doang, dibagi aja nih 50 dulu, habis itu ya kerasa dikit, ya bisa ya, dan ternyata ya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Pertanyaan kelima, sebutkanlah 2 kelemahan Anda dan berikan contoh yang relevan mengenai kelebihan tersebut. Kelemahan saya itu yang pertama, saya orangnya teledor, suka lupa, tidak tepat waktu. Lupanya kadang ini sih, ada tugas nih dari Bapak Julius mengenai tugas individual pengembangan diri ya, udah dikasih waktu 2 minggu, ternyata baru ingat H-3 sebelum pengumpulan. Nah terus tidak bisa memanage waktu yang seharusnya tadi sudah diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu tersebut, saya kerjakan H-1 sebelum pengumpulan. Ya ini saya ngerjain ini H-1 Pak. Nomor 6, ceritakan rencana pengembangan diri yang ingin Anda lakukan ke depan, memberikan langkah-langkah konkret dalam pengembangan dirinya. Mungkin ini sih, saya kan bermain game RPG ya. Nah dalam game tersebut, jika ingin melanjutkan progres cerita dalam game tersebut, harus menyelesaikan misi-misinya itu, quest-questnya itu kayak to-do list gitu. Harus menamatkan gamenya, harus menjelajah dungeon, harus ini, harus membantu ini. Nah itu diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Contoh, saya ingin menghilangkan rasa malas. Nah saya bisa mulai dari hal-hal kecil, mulai bangun jam 7 pagi, lalu jam 7 berapa membersihkan kamar, jam berapa membersihkan ini halaman, jam berapanya sarapan dan lain-lain. Nah itu dilakukan secara terus menerus sampai kita terbiasa dengan hal tersebut. Nah itu menurut saya bisa mengurangi rasa malas. Dan seseorang ingin sukses tapi rasa malas masih menghantui dirinya, dia tidak akan pernah sukses Pak, kalau kata saya begitu. Mungkin itu saja yang saya bisa katakan untuk video kali ini. Maaf jika ada salah dalam pengucapan.
Saya Arlan Semi Pasya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.